Oke, yang selanjutnya adalah gimana Bu caranya cari masalah di tempat kafe gitu ya. Nah, di sini saya mengumpulkan pengalaman-pengalaman saya waktu penelitian dan beberapa teman-teman yang lain juga sama beberapa pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang kemarin melakukan penelitian gitu ya. Nah, di sini yang pertama saran saya atau cara dari saya adalah kalian penelitian sendiri. Jadi penelitian yang tidak direkayasa. Kalian terjun ke sana sendiri, cari data sendiri, tanya sendiri, wawancara sendiri, nggak pakai bantuan orang tua, nggak pakai bantuan orang dalam, nggak pakai bantuan saudara dan lain sebagainya. Kalian penelitian sendiri ke sana, ditanya, wawancara sendiri terkait dengan sistem yang sedang berjalan dan sistem yang mau dikembangkan, semuanya dilakukan sendiri dan tanpa direkayasa datanya. Nah, kemudian yang selanjutnya betul-betul berbaur dengan pengguna sistem lama dan orang-orang yang terlibat dengan sistem lama tersebut. Supaya apa? Supaya masalah yang diungkapkan itu benar-benar adalah masalah yang benar-benar masalah dari perusahaannya itu atau menjadi momok untuk perusahaan atau instansi itu, bukan masalah dari pemikirannya kamu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengarkan rentetan masalahnya. Jadi bukan cuma dapat satu atau dua masalah terus berhenti. Nah, ini misalkan kalian pengen meneliti sesuatu gitu ya. Terus ketika kalian tanya ternyata prosesnya masih manual. Sudah, kalian berhenti di situ. Kalian berpendapat kalau manual itu sudah pasti jelek. Nah, itu yang salah. Jadi pertanyaan kalian kan di sana sebagai peneliti, sebagai penanya, gitu kan, sebagai pengambil data. Kalau nanya itu yang berentetan gitu loh. Jadi misalkan di situ masalahnya manualnya kayak apa, kemudian kenapa kok manual itu menjadi masalah. Misalkan ngomongnya, ya itu nanti filenya itu jadi susah mas nyarinya gitu. Ditanya lagi, terus pengennya seperti apa biar file itu mudah untuk dicari gitu. Jadi biar solusi dan masalah itu bukan cuman berdasarkan keinginannya kamu aja, tetapi dipertimbangkan dari sisi instansinya juga gitu loh. Nah, jadi kalau tanya masalah itu seperti itu, berentetan, critical thinkingnya dikeluarkan gitu. Jangan cuman ini sistemnya masih manual mas, kita jadi susah nyari. Oh, udah selesai. Terus kalian membuat sendiri persepsinya karena itu nanti dengan database sehingga mudah dicari berdasarkan apa nggak tahu, kemudian dicari metodenya gimana nggak tahu, kemudian yang dicari itu apanya gitu itu nggak tahu, kemudian struktur pencariannya atau ketika data itu dicari kemudian yang mau ditampilkan itu data yang seperti apa nggak tahu juga. Nah itu kan parah ya, padahal kalian udah penelitian sendiri loh di sana, tetapi karena penelitiannya nggak mendalam gitu ya, maksudnya tanyanya itu ya ini manual mas, terus mencarinya susah. Sudah berhenti sampai situ kan akhirnya jadi nggak match antara sistem yang kamu buat dengan kebutuhan yang ada di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang sangat penting gitu ya. Jangan pernah sok tahu saat penelitian. Jadi kamu sebaiknya mengkosongkan gelas ketika berbicara dengan yang mempunyai masalah dengan sistem gitu. Jadi enggak terus kalian sok tahu, jadi harusnya sistemnya dibuat begini-begini ya, padahal dia belum selesai ngomong nih gitu. Jadi attitude-nya juga diperhatikan. Kalau dia sudah selesai mengurai masalahnya, kemudian kita pulang sebentar untuk mengkonstruksi bagaimana sistem informasi yang kira-kira dibutuhkan gitu ya. Terus kemudian kita balik ke sana lagi untuk mengkonsultasikan apakah sistemnya itu bisa seperti ini gitu. Jadi itu akan lebih baik gitu daripada
sana belum selesai ngomong gitu kan, karena kamu merasa kamu pernah kuliah, pernah dengerin ceramah dosen, itu solusinya tuh harusnya gini Pak, Bu, ini harusnya dibuat begini aja. Jangan yang kayak gitu, harusnya seperti ini, nanti kalau seperti ini bisa gini gini gini. Jangan yang seperti itu. Meskipun kalian tahu solusinya sebelum mereka selesai berbicara, tapi alangkah lebih baiknya mereka biar mengurai masalah dulu gitu, sehingga kalian bisa memahaminya secara keseluruhan, baru kemudian kalian bikin solusi atau bikin detail sistem informasi yang tepat itu yang bagaimana gitu. Jadi bedakan antara kita diskusi masalah sama diskusi solusi. Kalau misalkan kalian bisa linier, ketika ada orang yang bermasalah langsung kalian memberikan solusi. Kalau kalian bisa menempatkan posisi itu dan kalian sudah profesional, artinya sudah banyak sekali project yang kalian hasilkan, itu nggak apa-apa, malah bagus karena kalian sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan project yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kalian project aja belum pernah bikin, project yang jadi ya, maksudnya yang benar-benar akan diimplementasikan untuk sebuah instansi, itu jangan pernah sok tahu gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya banyak baca jurnal, karena beberapa orang di Indonesia pasti sudah pernah menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi misalkan kamu mau buat sistem informasi distribusi. Nah, yang membuat mekanisme tentang distribusi itu kan ada banyak banget. Mereka itu sudah pernah menyelesaikan dengan skema sistem mereka sendiri-sendiri. Nah, pelajari itu, siapa tahu mekanisme sistem yang sudah pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu itu bisa diimplementasikan dengan modifikasi yang sedikit gitu ya ke instansi yang kalian sedang penelitian ini. Jadi minimal blong-blong banget lah kalian misalkan mau membuat sebuah e-procurement gitu ya, prototype elektronik pengadaan, tapi kalian nggak tahu mekanisme elektronik pengadaan itu seperti apa. Nah, itu yang fatal. Jadi minimal belajar dulu alurnya seperti apa, kemudian apa saja hal-hal yang perlu diketahui kalau kita mau membuat elektronik pengadaan. Nah, kalau sudah baru nanti di-sharingkan dengan instansi penelitian itu gitu. Jadi jangan pernah penelitian bondo nekat atau penelitian dengan tangan kosong ya, atau dengan pikiran kosong, jangan. Jadi seharusnya kalian sudah tahu nanti kalian mau cari data tentang ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian tidak punya relasi, tidak punya skill ngomong, saya katakan bahwa relasi dan skill itu didapatkan dengan dibangun gitu ya. Karena dua hal itu bukan jatuh semata-mata dari surga. Oke.